Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya yang sudah keluar mohon untuk dimasukkan, tali sepatunya yang lepas tolong dibetulkan. Sudah rapi semuanya? Nah, kalau sudah rapi semuanya, agar kita bersemangat hari ini, mari kita menyanyikan terlebih dahulu adalah lagu Garuda Pancasila. Yuk Mbak Jarwa sini silahkan diapain temannya, nggak apa-apa. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih Mbak Jarwa sudah menyanyikan lagu nasionalisme hari ini. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran hari ini, maka kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tadi siapa yang berangkat paling awal? Adel. Ya, Mbak Adel sekarang dipimpin untuk berdoa. Bagi anak-anak semua, jika kalian datang lebih awal ke sekolah, maka kalian mendapat kesempatan untuk membawakan doa di pagi hari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hak dan aturan. Nah, untuk hari ini nanti Bu Guru mau menjelaskan. Kemudian setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru akan memutar video. Kemudian setelah Bu Guru memutar video, nanti kalian akan diberi tugas Bu Guru untuk mengidentifikasi yang ada dalam video tersebut. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan aturan, norma, hak dan kewajiban. Kemudian peserta didik juga dapat mengidentifikasi norma itu apa saja. Yang kedua, bahwa peserta didik dapat memberikan contoh hak itu apa dan kewajiban itu apa. Sekarang silahkan keluarkan buku kalian masing-masing. Sudah bukunya dikeluarkan? Nah, setelah bukunya dikeluarkan, sekarang Bu Guru akan memberikan materi hari ini yaitu tentang aturan. Nah, sebelum kita belajar ke sini, kemarin masih ingat pelajaran apa yang Bu Guru berikan? Yaitu tentang perangkat desa. Nah, perangkat desa itu apa? Perangkat desa, ayo siapa yang tahu? Ya. Penyelenggaraan pemerintah ada di desa. Iya, betul. Penyelenggaraan pemerintah yang ada di desa. Siapa nama Pak Kepala Desa di Desa Bungrejo? Iya, Pak Suyono. Ya, semua masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pengertian aturan. Aturan itu apa tahu Bu Guru? Nah, aturan itu segala sesuatu yang mengatur tentang tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan. Kalau tingkah laku sama norma sama enggak Bu Guru? Tingkah laku sama norma sama enggak? Berbeda. Kalau peraturan itu sifatnya lebih luas. Tadi ada aturan. Kemudian yang kedua ada norma. Nah, kalau norma ini merupakan kaidah atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bergaul di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, norma di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma apa? Kesopanan. Yang ketiga ada norma kesusilaan.
Dan yang terakhir ada norma hukum. Nah, kalau norma agama ini bersumber dari Allah yang Maha Esa berupa agama. Nah, agama masing-masing penduduk itu mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, di dalam norma agama ini yang bersumber kepada Tuhan, ini biasanya bersumber dalam kitab sucinya. Misalnya kalau agama Islam, berarti kitab sucinya apa? Al-Quran. Kalau norma agama, guru punya contoh. Agama itu berkaitan dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti contohnya apa, Bu Guru? Contohnya adalah ketika kita beribadah. Nah, beribadah itu kan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tempat beribadah juga sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian contoh lagi, misalnya jika ada salah satu teman berbeda agama, kita memberi kesempatan kepada teman kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian kita harus saling menghargai teman yang berbeda agama, seperti itu. Nah, kalau norma agama ini biasanya kalau tidak dijalankan, kita biasanya mendapat apa? Mendapat hukuman, mendapat dosa, yaitu adanya apa? Menyebabkan konflik antar individu. Biasanya kamu gini, nah seperti itu. Contohnya konflik individu. Kemudian ada norma kesopanan, itu sumber dari pergaulan dan tingkah laku. Contohnya apa? Contoh dari norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan tadi misalnya, jika kamu makan, kalau makan menggunakan tangan apa? Tangan. Jika kamu memberikan sesuatu kepada teman menggunakan tangan apa? Tangan. Nah, itu sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan kita. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan tadi adalah norma yang timbul karena ucapan, perilaku, dan perbuatan. Misalnya kalian dengan teman kalian bergaul, bermain bersama. Nah, dalam bermain harus berkata apa? Dia berkata baik, berkata jujur, tidak membohongi. Nah, kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, kalau norma hukum itu biasanya jika kita melanggar mendapat apa? Iya, mendapat sanksi atau teguran. Contohnya, kalian berjalan ke jalan raya naik sepeda motor tidak memakai helm, nanti kena tilang. Terus ada lagi norma hukum, yaitu kita harus membayar pajak, seperti itu. Nah, aturan tadi ada dua ya, aturan tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu biasanya bersifat wajib, harus dilaksanakan. Kalau yang tidak tertulis itu berasal dari adat istiadat atau kebiasaan. Nah, contohnya apa, Bu Guru? Nek sing norma yang tertulis, contohnya tadi harus membayar pajak, harus pajak sepeda motor, bayar PBB, itu tertulis. Sementara kalau tidak tertulis, kita menjenguk tetangga yang sakit. Terus kita ikut takziah tetangga, itu kan tidak ada tulisannya kita harus ke sana. Tapi itu adalah kebiasaan kita, seperti itu. Nah, dari aturan norma hak dan kewajiban sekarang. Hak dan kewajiban. Hak merupakan apa? Segala sesuatu yang harus apa? Siapa yang berani? Hak apa hak? Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, segala sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus diapa? Iya, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh yang termudah, hak di sekolah. Ya, siapa yang mau memberi contoh hak di sekolah? Ya? Belajar. Iya, hak belajar, mendapat ilmu. Terus mendapat apa lagi? Mendapat pengajaran. Kewajibannya apa sebagai peserta didik?
menghargai dan menghormati orang tua. Kemudian berkata sopan. Nah, kalian sama kakak kalian berbicara harus sopan. Nah, sama adiknya harus menyanyi, jangan dimusuhi. Oke? Nah, itu tadi hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Sekarang Bu Guru mau memperlihatkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Dari video yang Bu Guru putar tadi, silahkan kalian deskripsikan kira-kira hak apa saja yang terdapat di dalam video tadi. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Kemudian kewajiban yang ada di dalam video itu apa saja, silahkan dikerjakan. Nanti yang sudah selesai silahkan untuk maju ke depan, silahkan ditulis agar temannya bisa tahu. Berdasarkan video yang diputar tadi. Di dalam video tadi menceritakan tentang kisah ada Lula, Pitu, sama Gol. Silahkan hak apa saja yang ada di situ silahkan ditulis. Kemudian yang sudah selesai dan berani silahkan maju ke depan. Sudah, Mbak Tia sudah. Ya, Mbak Tia sini silahkan ditulis. Pilih salah satu hak atau kewajiban. Tulisannya agak besar ya Mbak, biar bisa dibaca sama teman-temannya. Ada lagi? Ayo Mbak Jalfa ya, Mbak Jalfa. Sebentar ya, Mbak Jalfa dulu. Ya sebentar. Ya Mas Asya. Ada lagi yang mau maju ke depan? Enggak. Nah, dari video yang kita tonton tadi di situ mengajarkan tentang hak dan kewajiban ya. Nah, tokoh dalam video tadi namanya siapa? Ada betul. Ada. Peristiwa apa yang terjadi dalam video tadi? Iya, menjemput temannya. Ada lagi yang punya pendapat? Temannya siapa yang sedang sakit?
bagaimana, seperti itu ya. Nah, dari percakapan video tadi ada contoh hak dan kewajiban yang dilakukan. Di sini mendapat pelayanan, betul sekali. Siapa tadi yang mengerjakan nomor 1 ini? Mendapat pelayanan, Mbak Tia, betul. Mereka mendapat pelayanan bagaimana? Pada saat mau naik bus ya, mendapatkan tempat duduk. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Nah, perlindungan dan rasa aman tadi didapat saat mereka sedang naik bis. Di jalan bertemu sama Pak siapa? Pak Polisi yang tugasnya adalah mengatur lalu lintas. Kemudian yang ketiga, berhak untuk menyampaikan pendapat. Lalu tadi kita kesana mau naik apa ya? Kita sebaiknya naik angkutan umum. Nah, itu merupakan pendapat. Kemudian sekarang kita berkelompok lagi untuk bermain peran. Nah, di sini guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Ada Mbak Elsa, ada Mbak Adel, ada Mas Tegar. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Mas Arsa, Mas Ridwan, dan Mbak Yovela. Kelompok 2. Nanti kursinya di bawah sini, untuk cahaya kursimu di bawah sini. Kemudian kelompok 4 Mbak Tias, Mas Yusuf sama Mas Dava. Kemudian kelompok ini bisa sini. Kelompok 4 ada Mbak Zalfa, Pratama sama Mas Yami. Yang ini kelompok 5. Bu Guru mempunyai kartu. Nah, di sini ada 5 kartu peran. Di masing-masing kartu ini ada peran yang harus kalian mainkan. Yang pertama adalah kelompok 1. Silahkan dibagi siapa saja peran-perannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir adalah kelompok 5. Silahkan dari masing-masing kartu dipahami dulu perintahnya. Yes. Kalau enggak ya sudah ditentukan untuk peran masing-masing kelompok? Yuk, sekarang siapa yang berani untuk maju duluan? Atau ditunjuk dulu? Ya, siapa dari kelompok berapa? Yoga, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Itunya di bawah.
berkunjung ke panti asuhan untuk memberi bantuan kepada ibu panti. Yang jadi ibu panti siapa? Tias. Yang Tias di sini berperan sebagai ibu panti. Kemudian ada Mas Yusuf dan Mas Dava. Halo, kelompok yang lain perhatikan. Mas Yusuf dan Mas Dava ini berkunjung ke panti asuhan mau memberikan bantuan. Misalnya ini diberikan, dikasihkan tangan dua dong sayang. Bu ini memberikan PKT melalui ibu panti. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kalau memahami semuanya, nah sebelum kita ke kegiatan kelompok lagi, mari kita berdiri dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Udah semangat lagi ya. Sekarang tugas yang kedua adalah mengerjakan tugas secara kelompok. Silakan di dalam lembar KPD ini silakan tulis nama kelompok masing-masing sesuai dengan urutan tadi. Ada kelompok 1, kelompok 2. Iya, di sini ditulis namanya. Nama dan anggota kelompoknya. Lihat lagi ya, di situ digambarkan tentang apa? Dibalik ya dari kelompok 3. Yang lain mendengarkan, silahkan diperhatikan. Lembar kerja peserta PD LKP LKPD kelompok 3 kelas 4 nama anggota kelompok Satu Jawa 2 Yang lain mendengarkan. Kelompok 4 dan kelompok 5 yang mendapat nilai tertinggi adalah kelompok 2. Dari materi tadi, kalau kita simpulkan bersama, intinya adalah ada peraturan. Nah, peraturan jika kita tinggalkan atau kita langgar, kita akan mendapat apa? Efeknya apa? Efek bagi kita kalau kita melanggar peraturan. Iya, mendapat hukuman. Kehidupan menjadi bagaimana? Nyaman tidak kalau kita melanggar peraturan? Tidak. Guru akan memberikan tugas. Silakan nanti dikerjakan di rumah tugas.
tugasnya. Kita